Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Bagian yang ke-15 yaitu la taghdab, jangan marah. Setelah al-muallif hafizahullah membawakan hadis-hadis terkait dengan keutamaan lemah lembut, beliau hafizahullah taala mengatakan di sini, wa man yata'ammal sirata nabiyyina alaihi salatu wassalam, dan siapa yang melihat sejarah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yajid annaha amiratun birrifqi wal anah, niscaya ia akan menjumpai bahwa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kesantunan, wal akhlaqil fadilah wal adabil kamilah, dipenuhi dengan akhlak yang utama, adab yang sempurna. Fakana alaihi salatu wassalam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam qudwatan lil alamin, adalah teladan bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Kemudian, wa man yutali' siratahul 'atirah, dan siapa yang memperhatikan kehidupan beliau yang sangat harum, yajid ajaban fi tamathulihi alaihi salatu wassalam bi sifatir rifqi, maka ia akan menjumpai hal yang ajaib atau hal yang menakjubkan dalam representasi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat lemah lembut fi ta'amulatihi, yaitu dalam interaksi beliau, fi syu'unihi kulliha, dalam segala aspek kehidupan beliau seluruhnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, itu dalam surat Ali Imran ayat ke-159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Sungguh maka dengan rahmat dari Allah lah linta lahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, ya, dan seandainya engkau bersikap keras, ya, dan kasar hatinya, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ya, jadi ini di antara ayat yang menunjukkan bahwa dengan rahmat Allah lah Nabi SAW lemah lembut kepada
kaumnya. Ya, kalau Nabi itu kasar, keras, maka mereka akan menjauh dari beliau alaihi salatu wassalam. Walaqad kana ya'tihi ar-rajul, sungguh pernah ada seseorang yang datang kepada beliau, walaysa ahadun ala wajhil ardi abghadha ilaihi minhu, dan tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang lebih dibencinya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang paling benci terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih dibenci dibandingkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fama an yarahu wa yara rifqahu wa ta'amulahu illa wa yatahawwalu min sa'atihi wa laysa ahadun ala wajhil ardi ahabba ilaihi minhu. Namun ketika orang ini melihat beliau dan melihat kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, melihat interaksi beliau, melainkan berubah sikapnya sejak saat itu juga, dan tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lebih ia cintai dibandingkan dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Beliau mengatakan, wa ta'ammal fi hadza qissata islami Thumamah bin Asal atau Thumamah bin Usal sayyidi ahli Yamamah radhiyallahu anhu. Dan lihatlah kisah Islamnya Thumamah bin Usal atau Thumamah bin Asal, yaitu salah seorang pemimpin penduduk Yamamah radhiyallahu anhu. Indama ji'a bihi wa rubita fi sariyatin min sawari al-masjid. Itu ketika beliau ditawan, diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid An-Nabawi. Fakana alaihi salatu wassalam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yamurru alaihi, melewatinya, ayuhadithuhu, lalu mengajaknya bicara, wa yatakallamu ma'ahu birifqin, dan berbicara dengan lemah lembut, illa an a'lana islamahu radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya orang ini pun masuk Islam, mengumumkan keislamannya. Ya, jadilah dia seorang sahabat. Jadi awalnya orang ini adalah orang kafir, ditawan oleh para sahabat, kemudian dibawa ke Masjid Nabawi, lalu diikat di salah satu tiangnya. Setelah itu Nabi SAW mendatanginya, mengajaknya bicara dan lain sebagainya, hingga akhirnya Allah berikan orang ini hidayah. Nah, bagaimana pengakuannya setelah ia masuk Islam? Ya, tsumma qala, kemudian ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilaiha min wajhi. Demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini wajah yang paling aku benci melainkan wajahmu. Ini menunjukkan tidak ada wajah yang paling dibencinya untuk dilihat melainkan wajah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Dan sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai, wajah yang paling aku sukai dari seluruh wajah yang ada di muka bumi. Berbalik 180 derajat. Ya, memang di sini beliau tidak menyebutkan kisahnya secara panjang lebar. Ya, namun yang jelas dengan kelembah lembutan Nabilah yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab Allah berikan Thumamah bin Usal hidayah Islam. Ya. Kemudian wallahi, ia melanjutkan, demi Allah, makana min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama yang lebih aku benci dibandingkan agamamu, yaitu Islam.
fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya, dan sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Ya, dulu Sumamah paling benci dengan agama Islam. Namun setelah Allah berikan hidayah dengan sebab kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah agama Islam agama yang paling ia cintai. Wallahi, demi Allah, ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik, dulu tidak ada negeri yang lebih aku benci dibandingkan dengan negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya, namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai, yaitu kota Mekah atau kota Madinah An-Nabawiyah. Ya, karena ini kisahnya saat Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah, dan sahabat Sumamah ini yaitu diikat di tiang Masjid Nabawi. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, di antara sebab hidayah yang Allah berikan kepada hambanya adalah dengan sebab kelemah lembutan, yaitu di dalam berdakwah. Ya, dan dalam hal ini Nabi SAW adalah contoh yang paling menakjubkan di dalam berinteraksi kepada siapapun, sampai pun kepada orang kafir, orang yang sangat membencinya. Ya, jadi Sumamah bin Utsal ini sangat benci dengan Nabi SAW awalnya. Tidak ada wajah yang paling ia benci, tidak ada agama yang paling ia benci, tidak ada negeri yang paling ia benci, melainkan wajahnya Rasulullah SAW, agamanya Rasulullah SAW, dan negerinya Rasulullah SAW. Ya. Namun dengan sikap lemah lembut Nabi SAW di dalam berinteraksi dengannya saat diikat, ya, dan seingat saya pada akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk melepaskannya. Jadi tawanan ini, ya, pada akhirnya dibebaskan. Jadi kesimpulan dari kisah yang cukup panjang ini, setelah berinteraksi, setelah berbincang-bincang, setelah bercakap-cakap, Nabi SAW memerintahkan Sumamah ini untuk dilepaskan sebelum dia mendapat hidayah Islam. Nah, disinilah letak takjubnya Sumamah bin Utsal. Orang yang paling dia benci ternyata membebaskannya tanpa syarat. Ya, orang yang paling ia tidak suka ternyata memperlakukannya dengan sangat lembut. Maka dengan sebab inilah Sumamah mendapatkan hidayah. Ya, ternyata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diprediksi, yang mungkin akan balas dendam, mungkin akan membunuh atau menyiksa atau merendahkan, menghina. Ya, ternyata jauh dari ekspektasi Sumamah bin Utsal. Mengingat dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang pemimpin dari penduduk Yamamah, dan dia punya daya tarik yang luar biasa. Ya, dan seingat saya di antara perbincangan Sumamah, ya, kamu kalau mau membebaskanku atau kalau kamu mau harta, ya, minta tebusan semaumu. Ya, mintalah tebusan kepada yaitu penduduk negeriku semaumu. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah diriku. Ya, karena aku memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi Sumamah merasa pasrah, ya, karena wajar.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dimusuhinya. Dan Sumamah merasa Nabi kita pun memperlakukan hal yang sama. Ya, ketemu musuh, tokoh punya kedudukan di kaumnya, kalau enggak menumpahkan darah, dan ini adalah kebanggaan, atau minta tebusan setinggi-tingginya. Maka Sumamah pasrah. Ya, paling Muhammad ini akan menuntut balas dengan membunuhku atau meminta tebusan yang sangat tinggi kepada kaumku. Ternyata di luar prediksi. Nabi SAW tidak, yaitu menumpahkan darahnya sedikit pun dan tidak meminta tebusan sepeser pun. Dibebaskan secara cuma-cuma. Nah, disinilah akhirnya Sumamah mendapatkan hidayah. Ternyata Nabi SAW tidak seperti yang dibayangkan. Ya, 180 derajat. Sekarang wajah yang paling ia sukai, yang paling ia kagumi, yang paling ia takjub untuk melihatnya adalah wajahnya Rasulullah SAW. Agama yang paling ia cintai agama Islam. Negeri yang paling ia cintai adalah kota Nabi Madinah, yaitu An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Fatahawwala radhiyallahu anhu, maka berubahlah sikap beliau radhiyallahu taala anhu. Walaysa syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tidak ada seorang pun yang lebih ia cintai dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ardun ahabba ilaihi min ardihi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada negeri yang lebih ia cintai dibandingkan dengan negeri, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Wa qasasu rifqihi wa anatihi fil umuri katsiratun. Dan kisah-kisah tentang kelemah lembutan beliau dan kesantunan beliau dalam banyak perkara itu sangat banyak. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat kelemah lembutan yang sangat sempurna dalam segala aspek kehidupan, maka lihatlah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan kisahnya Sumamah bin Uthal, betapa Nabi sangat lemah lembut di dalam memperlakukannya. Kemudian contoh yang lainnya. Di sini Syekh Abdul Razak akan membawakan beberapa hadis terkait dengan contoh kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, bainama nahnu fil masjid. Ini hadis yang populer, hadis yang banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar, bahkan mungkin berkali-kali. Jadi contoh yang sangat jelas. Bainama nahnu fil masjid, kata Anas bin Malik, ketika kami sedang berada di masjid, ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijaa Arabiyun, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, faqama yabulu fil masjid, lalu ia pun kencing, ya, buang air kecil di masjid, bukan di toilet, tapi di dalam masjid. Dan masjid di zaman dahulu tidak seperti masjid di zaman ini. Ada karpet lantai. Masjid di zaman dahulu itu lantainya terbuat dari tanah, ya. Jadi tidak ada lantai keramik, apalagi karpet, jadi tanah. Tiba-tiba kencing di pojok masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mah. Ini kalimat yang menunjukkan yaitu teguran yang sangat keras. Dan ini adalah bentuk kecemburuan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menjaga kesucian masjid, ya. Namun ternyata Rasulullah SAW bersabda, la tuzrimu da'u, jangan kalian hentikan, jangan kalian larang, ya. Da'u, biarkan dia buang air. Ya, di sini Nabi SAW bukan berarti ridho terhadap perbuatannya.
Tapi apa? Untuk menghindari madarat yang lebih besar. Untuk menghindari madarat yang lebih besar. Dan para ulama kita menjelaskan kalau seandainya para sahabat menghentikan Arab Badui ini kencing, lalu Arab Badui ini lari terbirit-birit, maka akan ada dua madarat yang lebih besar. Yang pertama, najisnya akhirnya menyebar. Awalnya najis hanya di satu titik, tapi karena diusir, dia akan lari sambil kencing atau kencing sambil lari. Otomatis najisnya akan apa? Menyebar di tempat yang tidak di satu tempat saja, akan kececeran, dan ini akan lebih sulit untuk membersihkannya. Yang kedua, madaratnya apa? Madaratnya orang Arab Badui ini pada akhirnya tidak mendapatkan edukasi. Kenapa dia dilarang? Ya, kalau diusir, pergi, selesai. Dan dia akan mendapatkan stigma negatif tentang masjid. Oh, saya kencing kok dimarahi, nggak tahu alasannya apa. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk apa? Biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Fatarakuhu hatta bal. Akhirnya para sahabat tidak melanjutkan tegurannya, hingga akhirnya orang Arab Badui ini menyelesaikan hajatnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Setelah selesai kondisi tenang, maka Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini tidaklah pantas ya dari kencing semacam ini, tidak pantas untuk dikencingi semacam ini. Walal qadari, dan juga tidak boleh untuk dikotori dengan kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salat wa qiraatil Qur'an. Maka masjid ini adalah tempat untuk apa? Zikrullah, mengingat Allah, untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi akhirnya orang Arab Badui ini apa? Tahu bahwa tempat seperti ini bukan untuk kencing, bukan untuk buang hajat, tapi tempat untuk ibadah. Nah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Lalu beliau memerintahkan seorang sahabat untuk apa? Datang membawa timba berisi air, kemudian menyiramkan di bagian najisnya. Jadi lebih mudah membersihkannya. Ya, rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, pada riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakhara a'rabiyun al-masjid, ada orang Arab Badui masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Faqal, lalu orang Arab Badui ini mengatakan, Allahumma ighfirli wa li Muhammadin. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad. Wala taghfir li ahadin ma'ana, dan jangan kau ampuni seorang pun selain kami, selain saya dan Muhammad. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tersenyum, tertawa. Waqal, lalu beliau mengatakan, laqad ihtadharta wasi'an, sungguh engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Ya. Thumma walla hatta idza kana fi nahiyatil masjid fashajja yabul. Kemudian ia apa? Berpaling dan sampai dia di sudut masjid, ya, fashajja yabul. Maka ia kan kencing. Faqala al-arabiyyu ba'da an faqiha,
Dan setelah orang Arab Badui ini faham bahwa dia larang untuk kencing, faqama ilayya bi abi wa ummi, maka ia pun bangkit menemuiku dengan mengatakan bi abi wa ummi, yaitu demi ayah dan ibuku. Falam yu'annib, maksudnya demi Allah, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Tidaklah Muhammad ini memakiku. Walam yasub, tidaklah mencelaku. Ya, faqal, beliau hanya mengatakan inna hadzal masjida la yubalu fi, sesungguhnya masjid semacam ini tidak boleh untuk dikencingi. Innama buniya li dzikrillahi wa lis-shalah, sesungguhnya masjid ini dibangun untuk zikrullah, mengingat Allah, untuk salat. Thumma amara bisajlin min ma, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk membawa air 1 timba. Fa ufrigha alaihi, atau fa ufrigha ala baulihi, lalu disiramkan ke kencingnya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taib. Hadis yang lain nanti kita akan coba mengambil pelajaran dari masing-masing riwayat, ya. Masih kasus yang sama, Arab Badui kencing di masjid. Tadi yang pertama hadis Anas bin Malik, yang kedua hadis Abu Hurairah, ini yang ketiga. Wa an Abi Hurairah, dan ternyata juga dari hadis Abi Hurairah, anna Arabiyan bala fil masjid, ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Fathara ilaihi nas liyaqa'u bihi, lalu orang-orang mulai berkata-kata, ya, hingga gaduh. Untuk apa? Untuk memakinya, ya, siap-siap untuk memarahinya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebelum para sahabat yaitu memakinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma, nanti siram, yaitu kencingnya, dengan 1 timba berupa air. Au sajlan min ma, ya, atau 1 ember berupa air. Fa inna ma bu'itsum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, wa qawluhu, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkan, ai utrukuhu, ya, biarkan dia, tinggalkan dia, yukammilu baulahu fi maudhi'i, agar dia bisa menuntaskan kencingnya di tempat itu. Li'annahu law quti alaihi bauluhu latadarrara, atau latadarraru, ya, karena seandainya diputus kencingnya, kalau dia hentikan saat itu juga, maka ini akan membuat madarat. Walau aqamuhu fi untha asna'ihi, ya, latanajjasat thiyabuhu wa badanuhu wa mawadhi'u katsiratun fil masjid. Dan kalau seandainya mereka mengusirnya di tengah-tengah Arab Badui ini kencing, maka akan menjadi najis pakaian, badan, dan tempat-tempat yang ada di dalam masjid. Taib, selesailah pembahasan tentang kisah Arab Badui kencing di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang satu kisah, dan kisah yang sangat masyhur. Dan masing-masing riwayat ini memiliki faidah tersendiri. Riwayat yang pertama, ya, riwayat yang pertama adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui tadi, kenapa enggak boleh kencing di masjid. Kenapa tidak boleh kencing di masjid? Ya, dengan santun, dengan lemah lembut, bukan dengan marah, bukan dengan emosi, bukan dengan membentak, bukan dengan memaki, tapi dengan lemah lembut. Nah, di antara
hikmah kelemah lembutan Nabi SAW inilah, maka orang Arab Badui itu akhirnya faham. Dan jangan dibayangkan orang Arab Badui ini seperti orang kota, orang yang tahu tentang kebiasaan masyarakat kota, yang tahu kalau ini masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah, tempat untuk zikir. Mereka nggak tahu. Mereka orang pedalaman yang tidak tahu budaya kota, sehingga pokoknya tahu bangunan teduh, enak, kencing. Ya, disinilah Nabi SAW memberikan apa? Uzur. Sedangkan para sahabat tidak melihat dari sudut pandang ini orang Badui yang memang tidak tahu adab, yang tidak tahu fungsi dari bangunan yang sedang ia kencingi. Nah, orang yang tidak tahu tentu berbeda di dalam memperlakukannya dibandingkan dengan orang yang tahu. Disinilah letak hikmahnya Nabi SAW. Dan ini jadi pelajaran yang penting bagi kita. Sebelum kita menegur orang yang melakukan kesalahan, sebisa mungkin kita lihat apa latar belakang dia melakukan kesalahan. Apakah karena kesengajaan? Apakah karena memang sengaja ingin ribut? Apakah memang karena ingin mengotori masjid? Apakah memang ingin berbuat rusuh? Atau sama sekali nggak paham karena dia orang asing? Ya. Atau karena mungkin dia orang yang memiliki akal yang terganggu? Ya. Nah ini, maka tenang. Ini kalau nggak salah ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Di antara sifat yang perlu untuk kita benar-benar jaga adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Pernah kita baca hadisnya ya? Al-ujlatu minasyaiton. Terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Sedangkan tenang, pelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi tetap tenang. Lihat, oh ini Badui, nggak bisa langsung dimarahi, nggak bisa langsung ditegur. Ya, ini hadis yang pertama tadi. Sedangkan hadis yang kedua, dengan sebab lemah lembutnya Nabi SAW, akhirnya orang Arab Badui ini mendoakan ampunan hanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayat yang lain, orang Arab Badui ini sudah merasa kalau dia ini akan diperlakukan tidak baik oleh sahabat yang lain. Tadi di riwayat yang pertama disebutkan para sahabat sudah mengatakan mah, kalimat yang menunjukkan teguran. Cuman mungkin belum terlalu keras atau mungkin belum sampai kepada Arab Badui ini dengan tegas. Jadi baru sekedar kasak kusuk. Ya. Nabi sudah memotong, biarkan, ya, jangan dihentikan. Ya. Nah, dengan sebab pengertian dari Nabi SAW inilah Arab Badui tadi akhirnya apa? Mendoakan ampunan hanya bagi dirinya dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi-lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahinya, ya, hanya memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Apa itu? Laqad ihtadzarta wasi'an. Beliau tertawa dan mengatakan, engkau sungguh telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah, ampunan Allah itu luas. Jangan dipersempit hanya pada orang-orang tertentu saja yang berhak mendapat ampunan Allah. Ini juga pelajaran yang penting. Menegur kesalahan orang, namun tidak dengan menghakimi, ya, tidak dengan bahasa yang menyakitkan. Intinya apa? Intinya perbuatan itu salah. Memintakan ampunan hanya kepada orang-orang tertentu
Itu keliru. Kenapa? Karena orang ini mengatakan wala taghfir li ahadin ma'ana. Lihat, ya Allah jangan ampuni orang lain kecuali kita berdua. Ya Allah ampunilah aku dan Muhammad saja. Jangan ampuni mereka ini. Maka ini keliru. Ini salah. Karena apa hak kita melarang Allah mengampuni hamba-hambanya? Tapi lagi-lagi ini Arab Badui yang mungkin nggak bisa dikencingi, cuma dikasih penjelasan. Jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Ampunan Allah sangat luas, jangan dipersempit hanya kepada kita saja. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. Sedangkan hadis yang ketiga yang terakhir terkait dengan dampak kalau seandainya orang Arab Badui ini dihentikan saat itu juga untuk kencing. Ya. Apa itu? Akan menjadikan masalah ini semakin susah. Nabi SAW mengatakan innama bu'istum muyassirin, kalian diutus untuk mempermudah urusan, walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk mempersulit. Dan ketika mengambil keputusan membiarkan orang Arab Badui ini kencing sampai tuntas, itu adalah perkara yang paling mudah. Ya, dari sisi apa? Mudah untuk membersihkannya. Ya enggak? Kencingnya cuma di situ, tinggal ambil air di satu titik selesai. Mudah untuk menjelaskannya karena orang ini setelah kencing, ya kan sudah lego itu ya. Nah, sudah lego, pikirannya tenang, diajak ngomong enak. Ya. Sampai pesan itu sampai kepada dirinya. Pesan utama sampai, masjid ini nggak boleh dikencingi. Ini tempat untuk zikir, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran. Jelas. Jadi pesan utama tersampaikan, mudah. Tapi kalau Arab Badui ini diusir saat itu juga, ngalih-ngalih, masjid kok dikencingi, maka kesulitan. Yang pertama, sulit membersihkannya. Masjidnya kotor, najis di mana-mana. Kemudian juga apa? Badannya Arab Badui tadi juga kena najis, pakaiannya juga kena najis. Banyak madaratnya. Ini kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua, orang ini pada akhirnya nggak tahu kenapa dia dilarang kencing di situ. Maka tadi kita sampaikan, kalau sampai orang Arab Badui ini diusir tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai, maka yang ada di benaknya stigma negatif. Berarti kalau datang ke tempat orang-orang itu saya nggak diterima. Ya, berarti tempat itu tempat ngusir orang, misalkan seperti itu. Tambah susah kita. Belum lagi kalau ternyata orang Arab Badui ini menyampaikan kepada kaumnya, kalian jangan datang ke Madinah. Di sana ada orang-orang yang jahat-jahat, mau saya kencing diusir. Ya. Nah ini lebih sulit untuk apa? Memberikan edukasi, memberikan penjelasan. Nah ini makanya Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya untuk mempermudah urusan. Dan yang paling mudah ya tadi, biarkan dia menuntaskan kencingnya hingga tenang, baru diberikan pelajaran, dan akhirnya inilah yang masuk. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan ya, kisah yang sangat sederhana ini sungguh luar biasa. Dan sekali lagi ini menunjukkan betapa Nabi SAW adalah sosok yang sangat sempurna di dalam keteladanan kelemah lembutan. Ya, dan kelemah lembutan Nabi SAW ini sangat luar biasa, sehingga menjadikan orang-orang tertentu itu mendapatkan hidayah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Dan ini tidak akan didapatkan ketika yang dialami oleh orang tadi adalah sebaliknya, yaitu sikap keras, sikap kasar,
ya, sikap yang tidak menyenangkan. Makanya benarlah ketika Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut kepada orang kafir yang tadi ditawan, lemah lembut kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid, dan masih banyak lagi contoh kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk Isya. Taib azan terlebih dahulu. Tafadhal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diantara kisah bagaimana lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi kepada sebagian orang, ya, kepada orang-orang khusus. Yang pertama tadi kepada tawanan perang yang merupakan pemimpin suatu kaum yang paling memusuhi Nabi SAW, paling benci kepada Nabi SAW, dan paling ingin membunuh Nabi SAW. Namun ternyata Nabi memperlakukan dengan sangat lemah lembut. Nabi berpesan kepada para sahabatnya untuk memperlakukan dengan lemah lembut. Kurang lebih 3 hari dia ditawan di masjid, dan selama 3 hari itulah dia melihat betapa mulianya akhlak Nabi SAW, sembari melihat secara langsung bagaimana interaksi Nabi SAW selama apa? Di masjid, ya. Dan inilah yang menjadikan beliau takjub hingga akhirnya dapat hidayah Islam. Dan yang kedua terkait dengan perlakuan Nabi SAW kepada orang Arab Badui yang melakukan kesalahan. Ya, dan hadis ini sangat luar biasa, banyak sekali faedahnya. Ya, di antaranya tadi kita sampaikan, kelemah lembutan ini menjadikan seseorang mendapatkan hidayah, ya. Dan adapun hadis berikutnya, hadis yang cukup panjang, masih terkait dengan bagaimana sikap lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala, ya. Namun sebagai sedikit informasi, kisah yang ketiga ini yaitu tentang bagaimana Nabi SAW memaafkan penduduk kota Taif, ya. Nabi SAW memaafkan penduduk kota Taif tatkala beliau diusir dari kota Taif. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju akhlak yang mulia itu, apakah kita harus rajin taklim? Begitu ya. Taib. Kalau pertanyaannya apakah harus rajin taklim, wallahu a'lam bishawab. Yang perlu kita perhatikan, ada kalanya akhlak yang mulia itu butuh latihan, butuh untuk berlatih, membiasakan diri, sehingga ini sangat diperlukan yang namanya taklim, diingatkan, ya, diajarkan, dimotivasi. Ini ya hanya ada di majelis ilmu. Bagaimana bisa orang itu bisa melatih diri untuk bersabar, untuk lemah lembut, untuk menjaga lisan kalau nggak pernah diingatkan, kalau tidak pernah diajarkan. Namun tidak kita pungkiri ada sebagian orang yang memang dari dasarnya dia ini punya sikap yang lembut meskipun nggak pernah taklim. Dasarnya orang ini orang yang santun, ya, meskipun nggak pernah taklim. Maka bukan berarti taklim nggak penting untuk orang semacam ini, karena mungkin dia membutuhkan aspek lain yang lebih penting dari sekedar
akhlak yang mulia. Apa itu? Tentang agama secara khusus. Bagaimana dia bertauhid kepada Allah, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa tahu halal haram. Ini enggak kalah pentingnya dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Jadi anggaplah dia enggak punya PR dalam masalah akhlak, tapi kalau dia enggak bertauhid dan dia tidak beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan dia tidak tahu halal haram, maka musibah lebih besar. Musibahnya lebih besar. Ya. Makanya Nabi SAW diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu ibarat penyempurna agama kita. Jadi tauhid kita, ibadah kita, muamalah kita di dalam mencari rezeki, di dalam menahan diri dari yang haram, ini disempurnakan dengan apa? Akhlak. Nah, kita yang sudah baik tauhidnya, ibadahnya, maka dengan ta'lim kita sempurnakan akhlak kita. Nah, orang yang sudah berakhlak mulia dari segi interaksi kepada sesama, tapi tauhidnya enggak ada, ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka PR-nya lebih banyak. Ya. Jadi orang yang apakah akhlak mulia perlu taklim? Ya kita katakan perlu. Bagi yang sudah berakhlak mulia, insya Allah akan mendapatkan keutamaan pelajaran-pelajaran agama yang lebih penting. Dan kalau memang apa yang disampaikan tentang akhlak, maka akan semakin motivasi dirinya untuk semakin sempurna. Oh, berarti selama ini karakter saya sudah benar nih, tinggal dipertahankan dan tinggal dibenahi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Dan bagi kita yang mungkin jauh dari akhlak mulia, ya wajib taklim. Ya, mungkin tauhid kita sudah mantap, ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan, kita juga sudah tahu halal haram, tapi dari segi akhlak kita masih jauh. Nah, ini butuh taklim, butuh diingatkan, butuh diajarkan, butuh dimotivasi dan lain sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya, apakah akhlak mulia itu butuh untuk taklim? Untuk meraih akhlak mulia butuh taklim? Ya, kita katakan butuh. Ya, kesimpulannya butuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya. Ketika kita berusaha atau ketika kita melihat ada orang yang berusaha untuk membiasakan diri berakhlak mulia, sabar, lemah lembut, santun, menjaga lisan dan sebagainya, namun kenyataannya di masyarakat justru diperalat. Bagaimana sikap kita? Mungkin pertanyaannya, apakah kita perlu memprovokasinya? Kok nojo api-api nang gini? Atau ya sudah, biarkan saja diperalat, gitu ya. Kira-kira yang mana, Pak? Tayyib, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna diperalat? Ini yang perlu untuk kita perjelas dulu. Kalau makna diperalat itu dia diperlakukan dengan buruk, diejek, dihina, ya itu hal yang biasa. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan ejekan dan hinaan. Ya, disindir dan lain sebagainya. Wong iki lho gak ngamukan. Ilokno apa lah gak ngamuk. Akhirnya diilokno. Mungkin itu diperalat. Misalnya gitu ya. Ya nggak ada masalah kan? Justru semakin tahan banting dia.
ya, sudah biasa menerima hinaan, cacian, dan dia menyadari orang-orang semacam ini pada hakikatnya tidak merugikan dirinya. Ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan kerugian dengan diperalat tadi. Tapi kalau sampai pada tindakan dizalimi dan itu berujung pada tindakan kriminal, ya wallahu alam, ya mungkin bisa dipermasalahkan, katakanlah di dalam masalah hukum atau masalah yang lain. Dan tentu saja pada tingkatan seperti ini ya dia harus mempertahankan dirinya. Dalam artian kalau dia nggak bisa bertahan, ya sudah, tinggalkan tempat itu, dia mencari tempat lain yang lebih baik. Intinya sampai pun dia diperalat tadi, asalkan dia tidak mendapatkan kezaliman yang berat, ancaman dibunuh misalnya, maka nggak ada masalah. Silakan kalian peralat saya, rasanya gitu ya. Toh yang rugi kalian mencela, menghina, mengolok-olok. Nanti kan ada hitungannya di akhirat. Ya, justru dia akan mendapat tabungan pahala dari orang-orang yang telah memperalatnya. Tanpa usaha dapat kiriman pahala. Siapa yang nggak mau? Kata Imam Ibnu Hazm, ya orang yang tidak mau mendapatkan hal semacam ini, ya dia orang yang bisa dikatakan ya akalnya sedikit. Ya, justru orang kalau melihat hikmah sabar ketika menerima kezaliman, justru dia akan lebih sering ingin mendapatkan kezaliman. Kenapa? Dengan itu dia bisa mendapatkan pahala tanpa amal. Cukup sabar, hinaan, cacian tinggal nanti di akhirat saja hitungannya. Tanpa beramal dia dapat pahala. Nah kalau orang itu dia punya amalan, orang yang menzaliminya nggak punya amalan, gimana cara membayar kezalimannya? Dosa kita dilimpahkan ke dia, jadilah dia orang yang apa? Bangkrut. Ya, dia nggak punya amalan, tapi banyak zalimnya. Dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan dilimpahkan ke dirinya. Jadi dosa kita akan dikurangi. Ya, mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.